Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan melanjutkan kesaksian saya. Kesaksian saya pada waktu itu, pada akhirnya saya terbangun, saya sadar dan terbangun dari mimpi saya. Dan ketika itu, saya melihat tangan saya dalam keadaan kepal sesuai di dalam penglihatan saya yang saya lihat. Dan harapan saya, semoga itu semua sudah tertulis. Dan saya membuka tangan saya, tetapi harapan saya bahwa ada kertas putih yang sangat indah di tangan saya, atau semacam ayat yang sudah tertulis di tangan saya. Tetapi semuanya itu tidak ada dan kosong sama sekali, tidak ada bukti. Akhirnya saya termenung dan saya bangun dari tempat tidur dan saya berbicara atau mengatakan bahasa-bahasa yang memang saya tidak pernah ucapkan kata itu. Dan saya percaya bahwa semuanya itu adalah Roh Kudus yang bekerja. Saya percaya itu. Sehingga saya boleh mengeluarkan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Dengan saya mengatakan firman apa yang harus saya baca, sedangkan saya tidak tahu apa yang harus saya baca. Setelah saya berbicara seperti itu, tiba-tiba di dalam pikiran saya melihat dan saya tahu bahwa apa yang harus saya baca terdapat di mana dan pembacaan apa dan seterusnya. Padahal di dalam penglihatan yang saya lihat, suara itu tidak mengatakan bahwa saya baca terdapat di dalam pembacaan apa, pasal berapa, ayat berapa, dan selanjutnya. Suara itu hanya memerintahkan saya hanya membaca. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Terus saya katakan, oh Yesaya. Jadi saya bangun, lalu saya ambil Alkitab, dan Alkitab itu masih dalam keadaan terkunci atau tertutup. Dan setelah itu saya buka. Saya buka, ternyata setelah saya buka, sesuai dengan apa yang saya lihat, bahwa Yesaya yang harus saya baca. Ternyata pada saat saya buka, terdapat di dalam Yesaya. Luar biasa. Dengan kebenaran yang Tuhan berikan buat saya. Dan setelah itu, saya membaca ayat demi ayat. Dan pembacaan itu terdapat di dalam Yesaya pasal 27 dan berakhir sampai di pasal yang ke-32. Itu saya membaca semuanya. Sementara saya membaca firman itu, saya menangis dan menangis. Saya sangat merasa sedih. Air mata saya terus mengalir dan mengalir. Saya menangis.
Karena apa, saudara-saudara? Saya merasa bahwa saya sudah menyakiti hati Tuhan. Sudah melukai hati Tuhan. Dan pada waktu itu, saya mengatakan, Tuhan, saya bertobat. Ampuni saya, Tuhan, atas setiap salah dan pelanggaran saya yang sudah saya katakan lewat perkataan saya, perbuatan saya yang tidak baik. Saya mohon ampun kepadamu, Tuhan. Saudara-saudara, pada hari itu juga saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan pakai saya menjadi hamba-Mu, saya siap menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan. Saya katakan seperti itu. Dan setelah saya mengatakan seperti itu, saya merasa damai. Saya tidak pernah merasakan damai itu seperti apa. Tetapi hari itu, saya merasa dengan sukacita, damai sejahtera. Dan saya merasa beban-beban terlepas dalam kehidupan saya, di dalam diri saya. Dan setelah itu, saya bangun, saya menceritakan kepada suami saya terlebih dahulu. Dan setelah kepada suami saya pergi kepada orang tua saya. Saya menceritakan semua apa yang saya alami, apa yang saya lihat. Dan saya percaya semuanya itu adalah kebenaran yang Tuhan perlihatkan buat saya. Supaya saya tahu kebenaran. Kenapa? Karena saya telah menolak panggilan Tuhan. Akhirnya dengan kebenaran yang Tuhan berikan buat saya lewat kitab Nabi Yesaya, saya tahu kebenaran itu. Saya percaya bahwa Tuhan penolong yang setia, yang mampu memberikan kekuatan buat saya. Saudara-saudara, dan pada waktu itu saya menceritakan kepada orang tua saya. Mereka menangis dan menangis. Karena menurut mereka, semuanya itu adalah benar yang kamu lihat. Karena orang tua saya dalam pergumulan mereka bahwa kalau boleh Tuhan pakai anak kami menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Semoga dengan apa yang saya ceritakan lewat kesaksian hidup saya kepada saudara-saudara, menguatkan kita semua sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah rela mati di atas kayu salib, sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita imani semua ini lewat kesaksian saya. Dan satu pesan buat saudara-saudara. Kalau ada panggilan Tuhan bagi saudara-saudara,
menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pesankan sekali lagi, saudara-saudara harus siap untuk menerima panggilan itu, yaitu panggilan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai di sini dulu kesaksian saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.